Terungkap kelompok pengeroyok Ade Armando, Kapolda, serahkan diri atau kami tangkap. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Setelah Pak Sigit Kapolri ngomong, itu tuh emang udah mulai mau meninggalkan area demo itu. Mahasiswa juga udah selesai. Nah, mahasiswa juga udah sama-sama udah mau meninggalkan area demo. Udah mulai teratur tuh mundur. Udah semua meninggalkan. Nah, nggak tahu ada kelompok rame-rame gitu tuh di sebelah yang mau ke arah Palmera, stasiun Palmera tuh mereka tuh ngumpul di situ tuh. Nah, saya ngeliat bener tuh bukan mahasiswa pokoknya intinya, bukan mahasiswa kayak tuh ya kelompok perusuh lah pokoknya. Polda Metro sudah mengamankan beberapa orang. Ya, tapi dalam hal ini kan masih didalami dulu, diperiksa dulu. Penyidik memiliki kesempatan harus memiliki dua alat bukti yang cukup sebelum meningkatkan status seseorang menjadi tersangka. Ini akan didalami dulu, nanti kalau misalnya dari hasil pemeriksaan sudah terbukti, maka nanti dari Polda Metro akan merilis siapa pelaku-pelaku yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saudara Ade Armando. Percaya, Irjen Fadli Imran mengungkapkan kelompok pengeroyok Ade Armando dalam demo mahasiswa di depan gedung DPR RI pada Selasa. Kapolda Metro memberi waktu kepada kelompok pengeroyok Ade Armando untuk menyerahkan diri. Kalau tidak segera menyerahkan diri, polisi akan merangkap mereka segera. Dalam keterangannya, Kapolda Metro Jaya mengatakan Ade Armando sudah ditangani tim dokter Polda Metro dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Fokus polisi saat ini menangkap kelompok pengeroyok Ade Armando. Irjen Fadli mengungkapkan, dari pemeriksaan awal Ade Armando memperingatkan kondisi dosen UI itu mengalami luka di bagian kepala. Tim dokter Polda Metro Jaya sudah bawa ke RS dan sudah mendapatkan penanganan tim dokter rumah sakit. Untuk rumah sakit, sedikitnya mana nggak perlu kita sampaikan, telah katanya. Sudah tahu kelompok pengeroyok Ade Armando, Jenderal Bintang 2 ini mengatakan, polisi sudah mendetectasikan pelaku pengeroyokan. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasikan kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami lakukan upaya penegakan hukum. Kami umumkan identitas pelaku. Jika tak serahkan diri, kami akan melakukan penangkapannya, ujar Kapolda. Dalam siaran persnya dikutip dari hops.id dari Kompas TV. Kapolda mengatakan polisi sudah mengamankan beberapa kelompok pengeroyokan Ade Armando, namun jika pemeriksaan mereka tidak terlibat, maka polisi akan melepas mereka. Ada beberapa kelompok yang kita amankan, kalau tidak melakukan apa-apa akan kita pulangkan ke orang tuanya. Demikianlah ujarnya. Ade Armando digebuki hingga babak belur. Irjen Fadli mengatakan, saat ini polisi sedang mendalami lebih jauh soal siapa sih yang memprovokasi untuk mengeroyok Ade Armando. Kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar dia. Salah satu provokasi penyerangan ke saudara Ade Armando, telah katanya. Bagian media sosial Ade Armando jadi korban pengeroyokan hingga babak belur ketika mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Senin. Tak hanya babak belur, dosen Universitas Indonesia ini bahkan nyaris ditelanjangi masa aksi sebelum akhirnya dievakuasi petugas kepolisian. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya telah menciduk beberapa kelompok yang diduga menjadi pengeroyok bagian media sosial yang juga akademisi Ade Armando. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadli Imran mengatakan, pihaknya telah menangkap beberapa kelompok yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap bagian sosial Ade Armando di kawasan gedung DPR RI pada Senin. Selain terduga pelaku pengeroyokan, seorang emak-emak juga menjadi
public enemy di sebuah media sosial usai disebut sebagai provokator sebelum aksi bengis itu terjadi. Sekalian, emak-emak itu angkut bapak-bapak. Tulis unggahan akun Instagram